Meskipun dipaksa untuk terlibat tanpa direncanakan sebelumnya, hari ini kita bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar membuat pilihan untuk ikut terlibat. Tentunya perlu keberanian yang besar untuk keluar dari kerumunan dan untuk meluangkan waktu menyeka wajah Yesus yang berpeluh darah dengan kain bersih. Tetapi belas kasihlah yang melekat pada diri Veronica. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan Yesus, sehingga dia berani mendekati Yesus dan melakukan tindakan kasih padanya. Sebagai gantinya, Tuhan memberinya hadiah, gambar wajah Yesus yang suci menempel di kainnya. Kisah Veronica memberi pesan penting yang mesti diingat oleh kita semua. Belas kasih membawa keberanian dan kesembuhan. Betapa saat ini kita membutuhkan keberanian lebih dari sebelumnya. Dan betapa kita membutuhkan obat segera demi melumpuhkan virus ini. Setiap hari kita dihadapkan dengan meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi dan angka kematian yang terus bertambah. Angka-angka ini bisa membuat kita frustasi. Kita memang tak bisa terlibat, membantu secara langsung, tetapi kita ikut merasa tak berdaya dan kewalahan. Veronica yang penuh kasih sayang mengingatkan kita bahwa bukan data statistik yang akan memberi kita keberanian. Bukan angka-angka tak berwajah yang membawa penyembuhan. Apa yang penting, apa yang akan membuat perbedaan adalah belas kasih kita. Kemampuan kita untuk bersikap di hadapan mereka yang menderita seperti yang dilakukan Veronica untuk Tuhan. Begitu banyak orang di tengah-tengah kita yang telah menunjukkan belas kasih ini. Kita memiliki pahlawan-pahlawan di garis depan, para dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya yang telah dengan murah hati dan berani menempatkan diri mereka di luar sana, meskipun kelelahan dan beresiko tinggi ikut tertular. Kita memiliki orang-orang yang mengelola supermarket dan bahan makanan, apotik, dan outlet penting lainnya. Mereka dengan sukarela tetap bekerja, terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran pribadi hanya untuk memastikan bahwa kebutuhan kita terpenuhi. Ada banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras dalam kesunyian di belakang layar untuk memastikan keamanan tatanan sosial dan terjaminnya hidup. Petugas penegak hukum, petani, pengemudi truk, juga petugas kebersihan dan pengumpul sampah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk para pahlawan ini dan berdoa untuk kesehatan dan keselamatan mereka. Mereka semua adalah agen belas kasih yang berani, yang membawa kesembuhan dengan cara mereka sendiri. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dapat melakukan bagian kita untuk menunjukkan belas kasih, untuk membangun keberanian dan menyebarkan harapan? Kita masing-masing harus melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan untuk membantu, dan banyak yang bisa kita lakukan. Ada sukarelawan yang tak terhitung jumlahnya, yang telah turun tangan untuk mengirim bantuan, untuk menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, dan bahkan untuk membuat pelindung wajah dan alat pelindung lainnya. Ada juga yang mengadakan konser online, kelas seni, serta dukungan moral dalam berbagai bentuk. Tetapi jangan merasa kecil hati. Jika kita tak bisa melakukan hal besar,
Berdoa untuk orang lain pun sudah merupakan tindakan belas kasih yang murah hati. Berbagi harapan di tengah kecemasan adalah tindakan berani yang sangat dibutuhkan. Membawa kehadiran dan wajah Yesus kepada orang lain adalah sumber penyembuhan yang kuat. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang dapat kita lakukan hari ini? Bagaimana kita bisa membawa kehadiran dan wajah Allah kepada orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi agen belas kasih untuk memberitahu orang lain bahwa mereka tidak sendirian, mereka akan ditemukan oleh sesama mereka dan Tuhan sendiri. Gunakanlah beberapa saat untuk memberitahu Tuhan bagaimana perasaanmu dan apa yang dapat kamu coba lakukan hari ini sebagai tanggapan terhadap kasih-Nya.